Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duki Fajranto dari cabang Malang. Di sini saya ingin memberikan poin-poin dari tema KMO dengan tema manajemen organisasi dalam menghadapi era Society 5.0 yang disampaikan oleh Kakanda Rendra Bagas. Saya langsung kepada pematerinya. Menurut apa yang disampaikan oleh pemateri tadi malam mengenai data statistik, yaitu yang pertama itu pertumbuhan domestik bruto dari tahun 2019 sampai 2021 ataupun sampai sekarang, bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan itu ya ada beberapa sektor yang meningkat dan ada juga mengalami inflasi atau turun. Yang pertama itu yang mengalami peningkatan cukup drastis menurut data statistiknya di sini adalah di sektor pertanian dengan 2,95. Sedangkan di sektor-sektor lain seperti pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan dan lain-lainnya itu mengalami penurunan di angka sekitar 2,5. Komposisi penduduk Indonesia, jumlah penduduk sampai sekarang, data dari 2021 menurut statistik yang dikeluarkan oleh pusat, yaitu dengan jumlah penduduk 270,20 juta jiwa. Ada beberapa kriteria dalam jumlah penduduk tersebut, yaitu 21,88% dia Gen X, generasi Gen X. 27,94% dia adalah gen atau generasi milenial. 25,87% dia adalah generasi Gen Z. 10,88% dia baby boomer. 11,56% dia post Gen Z. Lalu yang terakhir 1,87% yaitu pre-boomer. Terus kita kembali lagi ke pertumbuhan ekonomi triwulan menurut lapangan usaha atau dinilai dari kewirausahaannya atau usahanya. Menurut PDB triwulan 2021 berasal dari industri, pertanian, perdagangan, konstruksi dan pertambangan. Yang paling menonjol pada saat masa-masa pandemi yaitu Infocom dengan 8,72. Yang kedua yaitu di bidang air, yang ketiga di kesehatan, yang keempat pertanian, yang kelima perdagangan listrik dan gas, yang keenam real estate. Di masa pandemi juga ada beberapa sektor yang mengalami penurunan di bawah daripada 0,0%, yaitu konstruksi dengan 0,79, perdagangan 1,23, industri 1,38, pendidikan 1,61, pertambangan 2,02, permintaan administrasi 2,04, jasa keuangan 2,59, jasa perusahaan 5,15, akomodasi dan makanan umum 0,06. Lalu apa efek daripada yang mampu kita manfaatkan itu di bonus demografi, yaitu Gen Z atau generasi Z, karena pada saat itu lagi masa-masa produktifnya sebuah bangsa terutama Indonesia dengan 27,94% dari 75 juta penduduk waktu itu dengan umur rata-rata 8 sampai 23 tahun. Dan juga ada generasi milenial yaitu 25,87% dengan rata-rata umur 24 sampai 39 tahun dengan 70 juta penduduk. Lalu hasil sensus BPS pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 11,56% yaitu baby boomer, 10,88 post generasi Z, 27,94 generasi Z, 25,87 milenial, 21,88% generasi X.
karakteristik dari generasi Z dan generasi milenial itu ada beberapa macam. Yang pertama itu influencer, terus yang kedua konsumtif atau berbelanja yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Degradasi karakter udah mulai sangat menurun karena ada pengaruh dari canggihnya teknologi, yaitu dia juga cenderung berpikir secara instan, mandiri dan berkumpul. Proses pencapaian generasi Z dan generasi milenial itu yang pertama memiliki insting entrepreneurship untuk menggunakan platform digital, create inovasi dengan menggunakan platform digital. Terus yang kedua kompeten mengenal kultur global, mampu mencari keunggulan lokal agar mampu bersaing kompetitif secara global. Perubahan sangat cepat dalam era 4.0, maka diperlukan menganalisa masa depan dan membaca peluang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.